Halo teman-teman, kali ini saya akan demokan satu aplikasi, yakni aplikasi kartu pelajar ya. Kartu pelajar khusus untuk usaha percetakan ya. Di sini kartunya itu kan biasanya sebelumnya kartu pelajar itu saya buat untuk satu sekolah saja ya. Namun untuk kali ini di paket usaha percetakan, jadi tempat percetakan bisa cetak kartu berdasarkan berapa sekolah bisa langsung dicetak. Jadi sudah ada menu-menunya untuk menambahkan data sekolah ataupun data siswa ya, atau pelajar. Oke. Apa sih kebutuhan dalam aplikasi ini? Aplikasi ini sebenarnya berbasis web ya. Satu aplikasi Karpel ini berbasis web ya. Jadi bisa dijalankan menggunakan hosting ataupun web server lokal ya. Jadi kita bisa jalankan di web server lokal. Sini saya menggunakan Exam ya. Sini saya gunakan Exam versi 3.2.1 dengan PHP 5.6 ataupun sekarang bisa menggunakan PHP titik 2 yaitu 7.2 ya. Oke, kita lanjut untuk poin kedua, kita menggunakan database-nya MySQL ya. Nanti kita akan impor datanya. Oke, langsung saja. Untuk shortcut-nya ini bisa teman-teman dapatkan dengan menghubungi kontak ya. Nanti saya akan sediakan kontak di bawah deskripsi. Di sini ya, di sini ada aplikasi yang telah saya ekstrak ya. Ini setelah saya ekstrak sini, kita akan copy saja atau pindahkan filenya ke data C dengan catatan sudah menggunakan atau sudah menginstal aplikasi Exam ya. Kalau sudah, kita buka folder Exam, kemudian htdoc, kemudian kita paste di sini saja ya. Oke, sambil menunggu selesai, kita akan buka browser. Di sini kita akan buka localhost ya. Kita buka php myadmin. Selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu atau basis data. Kita buat di sini dengan nama Karpel percetakan underline percetakan. Seperti ini ya. Kita create. Oke, database telah berhasil dibuat. Kita klik tabel database ini untuk mengisi atau mengimpor database. Database-nya itu terdapat dalam folder ini ya. Dalam folder Karpel percetakan. Namun kita tunggu sampai proses copy datanya selesai. Tinggal sejenak, kita akan coba. Jadi kita akan impor database-nya. Kita lihat folder untuk isi database ya. Ini ya. Karpel percetakan sudah ada yang saya copy tadi. Nah, database-nya ada di dalam folder data C, Exam, htdoc, Karpel percetakan, dan di dalam database ini ada nama database Karpel percetakan. Oke. Untuk impor, kita akan klik tabelnya sini, kemudian kita pilih impor. Kita pilih filenya. Kita menuju data C, Exam, htdoc, kemudian kita menuju Karpel percetakan. Oke, kita klik database dan kita klik ini, nama database-nya .sql. Oke, kita kirim atau go. Kita tunggu sejenak. Oke, kita akan melakukan konfigurasi. Bila teman-teman menggunakan dengan nama database lainnya, kita akan drag file ini ke text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Oke. Di sini untuk konfigurasinya terdapat pada folder Karpel percetakan aset, kemudian ke config dan koneksi.php. Ini ya. Teman-teman bisa lihat ini ya. Sama dengan database yang dibuat tadi. Jika telah sama, maka kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi kembali ya, karena nama database-nya itu pun sudah sama. Oke, kita cek kembali database berhasil dieksekusi ya, atau berhasil diambilkan. Oke, untuk membuka aplikasi ini kita gunakan browser Chrome ya, misalkan Chrome, kemudian kita ketikkan localhost, kita slash, kemudian kita ketikkan Karpel garis tengah percetakan. Karpel percetakannya ini. Oke.
Ya, ini tampilan halaman awal ya. Jadi teman-teman nanti di paket usahanya nih untuk percetakan bisa nih dibuat untuk template-nya sih ada 3 ya. Ada model ini ya. Ada model 1 landscape ya. Kedua juga landscape, ketiga ada portrait. Nah, ini untuk template-nya bisa diganti-ganti. Jadi template-nya ya nggak usah khawatir, jadi gampang untuk digantinya. Oke. Selanjutnya sini saya menggunakan username super admin, kemudian password super admin juga. Oke, kita paste super admin, kita masuk sekarang. Ya, ini halaman awalnya ya. Halaman awal itu seperti ini. Di sini ada tambah data. Kita bisa memilih dengan tambah data. Kita bisa memilih sekolahnya, misalnya contoh SMA ini. Kemudian untuk NIS kita bisa gunakan tanda slash ya. Misalnya ada 2 NIS atau menggunakan NISN ya. Terserah saja bisa dilakukan. Contoh, jangan Joko Widodo. Oke. Laki-laki 179 mungkin ya. Misalnya agamanya Kristen ya. Ini kita akan contohkan saja ya. Nomor handphone kalau ada diisi, kalau tidak ada diisi. Di sini pengambilan foto bisa menggunakan foto webcam ya, seperti ini, atau kita menggunakan unggahan pas foto ya. Contoh kita akan menggunakan pas foto. Kita cari foto yang bisa jelas ya. Contoh ini ya. Ini kita simpan. Ini data berhasil ditambahkan ya. Ini ya, seperti ini. Jadi otomatis akan muncul QR ya. Dilihat data ini langsung akan muncul kode QR ya. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa filter data berdasarkan nama sekolah. Contoh SMA Kristen Tomohon, maka cuma akan muncul SMA Kristen. Atau sebaliknya. Jika kita refresh juga kembali ke data awal. Kita juga bisa ekspor datanya ke Excel ya. Misalnya SMA Kristen, tanggal berapa, kita buat aja 2022 agar terangkum, kita unduh data. Kita tunggu sejenak, akan terbuka file Excel ya nantinya. Ini untuk pengunduhan data dari aplikasi kartu pelajar. Jadi kita bisa select di sini, kita klik yes per sekolah untuk mengunduh datanya ya, ini ya. Oke. Selanjutnya tadi ada yang menu di kedua ini, kita menggunakan unggah data. Untuk unggah data ini persyaratannya karena kita menggunakan ID atau kode sekolah, maka kita mesti tahu dulu ya untuk ID-nya sekolah ini berapa ya. Jadi kita bisa unduh formatnya juga di sini, unduh formatnya kita bisa langsung unduh. Nah, ini untuk format pengisian ya. Jadi harus mengikuti ini nama lengkap, kemudian jenis kelamin. Yang pertama itu pasti kode sekolahnya. Nah, kode sekolah ini didapatkan di mana sih? Nah, di sini. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk nama sekolah pada kolom tabel harus diisi menggunakan kode atau ID sekolah yang dapat diunduh di sini. Oke. Di sini ya. Nah, kita klik yes. Di sini ada data-data nama sekolah ya. Jadi kita bisa tambahkan nantinya nama sekolah itu kita bisa tambahkan. Ini ya untuk data sekolahnya dari folder super admin ya. Misalnya SMA 1 Bayangan. Oke. Bayangan Sujiwotejo. Ya, kita buat asal saja ya. Jabatan kepala, biasanya Kepala Satuan Pendidikan SMA Tomohon. Ini lokasi terbit nanti yang akan digunakan di KTA, misalnya pemerintah Kota Tomohon.
melalui Dinas Pendidikan ya. Oke, misalnya HTTPS SMA Bayangan. Oke. SMA 1 Bayangan. Oke, telepon ya, kita gunakan saja telepon. Aturan nanti ini yang digunakan pada sekolah, misalnya ada tata tertib ya. Oke, tanggal terbit kartu, misalnya kartunya mau dicetak tanggal berapa nih? Untuk keseluruhan, misalnya aturan 1 ya. Wajib menggunakan seragam sekolah. Oke, 2, misalnya tidak melakukan bolos pada jam mata pelajaran, mematuhi dan menghormati guru atau orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya ada logo sekolah, kemudian ada tanda tangan capsek, ini juga kita harus lakukan ya. Logo sekolah kita buat ini, kemudian tanda tangannya itu kita cari ya. Untuk tanda tangan kita cari di kartu percetakan, aset, image, tanda tangannya kita samakan saja ini ya. Contoh ini ya, tanda tangan kepala sekolah kita simpan. Oke, data sekolah langsung tersimpan ya. Ini ya, data sekolahnya langsung tersimpan secara otomatis. Selanjutnya kita akan coba menu unggah data. Nah, untuk unggah datanya saya sudah siapkan filenya. Itu ada sendiri di folder sini di app, kemudian download, ini formatnya. Kita akan unggah data format tadi. Ini berhasil ya mengunggah data. Nah, namun untuk data Excel kita perlu melakukan edit edit untuk bagian foto dan kode QR. Karena kenapa kita harus mengedit data ini? Berdasarkan proses unggah data, sistem tidak dapat membaca foto ataupun kode QR yang di-generate dari NIS ya, atau NISN ya. Oke, syaratnya kita harus melakukan edit ya. Kemudian kita simpan saja, langsung kita simpan, maka otomatis tergenerate untuk ini ya, untuk QR ya, kode QR-nya kita langsung generate saja. Iya, otomatis kan. Selanjutnya ada menu cetak ya. Di cetak ini kita bisa klik sini ya. Cetak, kita bisa tandai kartu mana yang mau dicetak ya. Nanti kopnya itu akan berdasarkan sekolah ya. Contoh ini kan sekolah yang berbeda ya. Ada yang 2 sama ya. Ini. Jadi logo sekolah pun berbeda. Ini ya. Ini karena QR-nya tadi kita belum generate atau kita belum pernah edit, maka tidak muncul untuk kode QR-nya. Jadi harus di-generate dulu dengan melalui editnya. Ini ya jadinya. Selanjutnya ada cetak menggunakan model kedua. Ini belangko yang kedua. Ini ya belangkonya. Oke. Selanjutnya ada yang belangko yang ketiga. Oke, saya coba dulu yang ketiga. Jadi otomatis nantinya akan kembali ke halaman cetak ya. Kita coba contoh yang ketiga ini ya. Tekan cetak. Ini ya, ada 2 data. Jadi ketika kita cancel nanti otomatis halaman ini akan dikembalikan ke halaman sebelumnya. Contoh ulang. Ini ya. Selanjutnya di sini ada menu desain ya. Desainnya itu tersedia. Ini desain 1 tadi, kemudian desain 2 ini bisa langsung dirubah jika syaratnya unduh dulu data di sini ya. Ini ada contoh belangko ya.
contoh belangko yang nantinya kita jadikan sebagai acuan untuk membuat desain ini. Misal kita punya desain, kita tinggal timpa aja gambarnya di sini. Kita timpa di atas ini sesuai ini ya. Dibuat file PNG dengan transparan. Oke, selanjutnya kita lanjut di pengaturan. Di sini ada identitas aplikasi. Di sini kita bisa menggunakan nama ini ya, nama aplikasinya misal kartu pelajar ini ya. Kita pakai belajar, misal kita buat SMA. Maka otomatis akan terganti ya, jadi bisa digunakan untuk sekolah manapun. Kemudian ada nama percetakan ini ya. Nama percetakan ini juga bisa diubah sesuai usaha kita. Kemudian ada yang terakhir ada logo. Selanjutnya ada pengaturan latar ya. Untuk latar ini misalnya warnanya kita buat hijau bisa. Kemudian kita buat ini untuk sidebarnya ini kita buat gelap juga bisa. Ini ya. Jadi bisa kita ubah sini, background yang di atas ini juga kita bisa gantikan sampai ke button ya. Dan background head ini. Nanti kita coba buat yang biru saja dengan gelap. Oke. Selanjutnya ada slide-nya itu. Slide ini digunakan untuk mengganti file-file ini ya. Yang di halaman depan. Dan seluruhnya ada user, kita bisa tambahkan user, ada provinsi, kabupaten, dan sebagainya ya. Di sini data usernya kita bisa tambahkan nantinya. Kita bisa gunakan ini untuk edit warna, kemudian ubah profil juga bisa. Semua sudah ada panel yang tersedia untuk melakukan editing ini. Jadi bagi pelaku-pelaku usaha percetakan kartu pelajar bisa menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sudah didukung bisa menggunakan 3 template ya untuk belangko atau desain kartu pelajarnya dengan ukuran 2 landscape, 1 portrait. Oke, sekian untuk cara install aplikasi dan cara penggunaannya. Kiranya ke depan bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan usahanya. Sekian dan terima kasih.